Good morning class, the 5th grades A and B. Please welcome back to our lessons with me Mr. Alfred. How are you today? Nice to meet you again. Hopefully you are in good. Okay, today atau hari ini kita belajar tentang degrees comparison, tingkat perbandingan. Ya anak-anak. Nah, bagaimana penjelasannya? Degrees of comparison merupakan jenis perbandingan yang digunakan untuk membandingkan suatu dengan yang lain dengan menggunakan kata sifat untuk perbandingannya. Kata sifat atau adjective merupakan kata yang memodifikasi benda atau orang dengan memberi sifat pada benda atau orang serta memberikan informasi pada objek yang dimodifikasi. Ya, jadi kalian bisa baca ulang-ulang ya pengertian ini nanti karena waktu terbatas. Dalam bahasa Inggris ada 3 bentuk comparative degree atau tingkat perbandingan. Yang pertama adalah positive degree, second one is comparative degree, and the last one is superlative degree. Lalu bagaimana penjelasannya? Mari kita simak. Positive degree, ya. Bagaimana bentuknya nanti kalimatnya? Digunakan untuk bahwa seseorang atau benda yang dibandingkan di level yang sama dengan pembandingan. Jadi tidak ada yang lebih di sini. Antara dua benda yang dibandingkan sama, tidak ada yang lebih, ya. Sehingga kata S yang berarti sama harus digunakan dalam positive degree. Ya. Bagaimanakah contohnya? Ini, my mom as pretty as me. Ya, ibuku sama cantiknya dengan aku. So my mom as beautiful as me. Second one, he is as smart as you. Dia sama pintarnya dengan kamu. Lalu, my dad drives as slow as my uncle. My dad drives as slow as my uncle. Ayah saya mengemudi sama pelannya dengan pamanku. Nah, dari contoh di atas bisa diketahui bahwa tidak ada yang lebih ataupun yang paling, semuanya berada di level yang sama. Jadi itulah yang disebut dengan positive degree. Muncul kata S, artinya perbandingannya antara satu dengan yang lain tidak ada lebih, melainkan sama. Lalu yang kedua, second one is comparative degree. Ya, bagaimanakah penjelasannya? Digunakan untuk bahwa seseorang atau benda mempunyai sifat yang lebih. Nah, ini bedanya sekarang dengan komparatif dengan positif tadi. Kalau positif tadi sama, sekarang adalah agak lebih dengan satunya. Dalam comparative degree, kata yang selalu digunakan adalah dan, yang berarti daripada. Nah, yang muncul adalah dan, lebih dari. Ya, bagaimana contohnya? Ini contohnya. Jessica is smarter than Michaela. Smarter than Michaela. This game is more interesting than that game. This game is more interesting than that game. Permainan ini lebih menarik daripada permainan itu. My clothes is smaller than yours. My clothes is smaller than yours. Nah, baju saya lebih kecil daripada kamu punya. Berarti kan ada perbandingan lebih ya dari antara satunya dengan yang lainnya. Beda tadi dengan positif, sama. Ya. Nah, penjelasannya adalah mengapa tadi ada tambah er dan ada tambah more. Dalam contoh kalimat 1 dan 3 tadi ya. Coba kita lihat. Di situ ada tadi smarter, ada er dan smaller. Lalu contoh nomor kedua itu more. Nah, ini penjelasannya adik-adik sekalian. Dari contoh tadi, seorang atau benda level lebih tinggi dari pembandingnya. Lalu, kapan menggunakan tambahan er dan kapan menggunakan kata more untuk menyatakan lebih? Jika kata sifat mempunyai lebih dari 2 suku kata, maka menggunakan more. Ya. Sedangkan kata sifat yang mempunyai 1 suku kata sampai 2 suku kata tinggal ditambahkan er di belakangnya untuk menyatakan lebih. Kalau kata sifat yang berakhiran y seperti easy,
ya, happy, tidy, tinggal mengubah huruf Y menjadi I lebih dulu, baru ditambahkan ER, sehingga menjadi lebih mudah. Easier, lebih bahagia menjadi happier, dan lebih rapi menjadi tidier. Nah, berikut adalah ada beberapa kata sifat yang berubah dengan pola yang tidak beraturan. Ya, contoh bad itu buruk, lalu berubah jadi worse, lebih buruk. Good, jadi lebih baik. Better, far, lebih jauh. Farther, much, lebih banyak, artinya berubahnya more, lebih banyak. Lalu little, lebih sedikit, less. Udah ya, ada beberapa, nanti kalian cari tahu juga yang lainnya. Sebuah benda atau orang tidak mempunyai pembanding. Oke, untuk sekarang yang ketiga adalah superlatif. Superlatif, jadi paling ini ya. Intinya bahwa superlatif itu adalah paling dari benda-benda yang membandingnya. Jadi sebuah benda atau orang tidak mempunyai pembanding karena dia adalah yang paling di antara semuanya. Kata the digunakan sebelum kata sifat untuk menegaskan, ya, mengeaskan, salah ketik, untuk menegaskan bahwa sifat tersebut yang paling di antara semuanya. Jadi kalau superlatif itu ya tidak ada lagi pembanding yang lain dengan dia, ya. Nah, ini contohnya. He is the most handsome guy in my class. He is the most handsome guy in my class. Dia adalah pria yang paling tampan di kelas. Jadi tidak ada lagi pria di kelas itu yang bisa membandingkan, ya. Lalu she is the richest among my friends. She is the richest among my friends. Dia adalah yang paling kaya di antara semua temanku. Richest, ya. Nah, adik-adik sekalian, Mister rasa sekian dulu jumpa kita hari ini, dan kalian simak baik-baik dan kalian baik-baik ya untuk materi hari ini. Nah, untuk sementara tingkat superlatif tadi, yang paling tadi itu kalian tinggal ada juga istilahnya tambah st di belakangnya, ya, beautifulest dan seterusnya. Nah, kalian untuk hari ini kita sampai di sini dulu karena mengingat waktu terbatas. Oke, adik-adik sekalian, see you next time.